Halo teman-teman online dimanapun kalian berada. Kali ini berjumpa kembali bersama Vivi dan rekan-rekan di podcastnya Kapita Selekta Hukum yang akan menyuarakan suara keadilan, tepat di mana kita akan membahas mengenai isu hukum yang sedang berkembang di masyarakat saat ini. Bersama saya di sini sudah berkumpul mas-mas yang ganteng ya. Ada Bro Holid, Bro Syawal, Bro Darman, dan juga Bro Didi. Kita langsung saja mengenai Kapita Selekta Hukum. Jadi apa sih sebenarnya Kapita Selekta Hukum itu? Kapita Selekta Hukum adalah yang berasal dari kata Kapita Selekta, yang artinya adalah kumpulan topik pilihan. Jadi banyak topik yang akan kita pilih, tapi nggak semuanya kita pilih hari ini. Kita akan membahas mengenai hukuman mati. Ngeri nggak tuh? Ngeri ya? Ini yang menjadi banyak polemik di masyarakat tuh hukuman mati itu sendiri. Gitu ya. Hukuman mati ya. Lalu lebih mendalam kajian atas isu-isu penting dalam konteks hukum yang aktual dalam dunia hukum yang tidak selalu dibahas secara mendalam dalam kurikulum dasar pendidikan hukum. Jadi Kapita Selekta Hukum ya kita diskusi aja mengenai hukum. Lalu biasanya topik-topik ini bersifat lintas bidang soal legal, teknologi, hukum lingkungan, keadilan, restoratif, hingga perdebatan tentang revisi undang-undang tertentu. Apalagi undang-undang tenaga kerja nih sekarang, ya nggak? Iya. Lagi marak-maraknya. Betul, di tengah ekonomi global yang sedang mengguncang. Iya. Dan isunya bakalan ada ini ya Bang ya, Perang Dunia Ketiga. Wah, kita sebagai mahasiswa hukum nih harus bagaimana nih ya kan? Iya. Yang pasti sih Kapita Selekta Hukum itu sangat membuka wawasan kita. Hukum bukan hanya soal pasal-pasal, tapi juga soal dinamika sosial, politik yang mempengaruhinya. Yang pasti sih politik yang sangat berpengaruh. Ya, mau di negara mana. Kita langsung aja nih, Bang. Menurut Bang Syawal. Iya, Bang Syawal. Apakah hukuman mati itu masih relevan untuk saat ini di Indonesia? Mana pendapat? Kalau menurut pendapat saya, hukuman mati itu relevan atau tidaknya karena negara kita kan mengandung asas yang pertama adalah mengenai Pancasila. Nah, karena Indonesia itu punya ideologi bahwa setiap di Pancasila itu kan ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Jadi relevan atau tidaknya tergantung dari perspektif hukum dan perspektif dari masyarakat bahwa hukuman mati itu ada yang Indonesia itu menganut hak asasi manusia yang memikirkan hak asasi manusia itu dipikirkan oleh sedalam-dalamnya bagaimana menjunjung tinggi begitu ya. Tinggi hak asasi manusia bahwa tidak hak manusia itu untuk hidup, untuk sebagai warga negara, terus di hak-haknya di apa namanya Dijunjung tinggi lah. Satu dijunjung tinggi, kedua diutamakan keadilan. Jadi relevan atau tidaknya tergantung dari peristiwa hukumnya tersebut, bahwa bagaimana cara penilaian hakim atau
penilaian hukum bahwa harus atau tidaknya hukuman mati itu diberlakukan di Indonesia. Oke, kembali mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang saya garis bawahi dari statementnya Bro Sawal ya, menurut saya memang berkesinambungan. Tapi apakah yang saya maksudkan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah di Indonesia ini ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Karena bunyinya Pancasila dengan realitas saat ini itu sudah tumpang tindih. Bahkan mungkin realitanya udah nggak ada ya. Gitu. Iya. Ya, setuju nggak teman-teman? Setuju. Kenapa setuju Bro Darman? Kira-kira bagaimana Saya- pendapatnya? Karena keadilan itu keadilan itu hanya untuk orang-orang yang mempunyai apa itu namanya, kekuasaan Hanya berkekuasaan dan Iya. mempunyai uang yang banyak. punya uang banyak. Makanya itu orang-orang yang seperti kayak bawah, menengah ke bawah itu rata-rata selalu diacukan, Bang. Tidak mendapat keadilan. Iya. Jadi hukum itu tumpul ke atas, Tajam ke Tajam ke bawah. bawah. Seperti itu, Mbak. Tapi kan yang kita mau tuh dua-duanya tajam nih. Ya kan? Dua-duanya tajam ya. Harus Harus hukum harus itu harus ya, tegak. harus viral dulu biar tajam gitu ya. Viral justice. No viral, no justice teman-teman ya. Gitu ya, Bro Holid ya. Iya. No viral, no justice ya. Faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu. Waduh, luar biasa ya. Sepertinya pembahasan kita malam hari ini ini ya, mengalir begitu asik gitu ya. Makin lama makin asik gitu, makin panas gitu ya. Yang pasti sih kalau saya pribadi, menurut saya lebih senang hukuman mati itu diberlakukan. Apalagi untuk koruptor. Saya sangat setuju. Meskipun itu melanggar atau ya melanggar ya. Bukan melanggar sih, maksudnya bertabrakan dengan hak asasi manusia. Tapi kalau tidak diberlakukan itu saya rasa nggak ada efek jera. Karena dia akan mengulangi perbuatannya lagi dan lagi gitu kan. Bahkan hukum di Indonesia saat ini carut marut, apalagi mengenai koruptor gitu. Karena yang kaya makin kaya ya kan, rakyat miskin kasihan makin miskin loh saat ini gitu kan. Tapi maaf saya potong. Mm-mm. Kalau hukuman Bagaimana? mati di negara kita tuh masih ada. Mm-mm. Untuk koruptor, narkoba itu masih ada. Cuman yang difleksibelkan itu undang-undang baru yang kita buat nih. Undang-undang nomor 1 tahun 2023. Di mana pasal 100-nya itu dia memberi memberi ruang orang dijatuhi hukuman mati, tapi dikasih Dispensasi gitu ya. apa sih namanya, percobaan selama 10 tahun. Jika 10 tahun itu dia berbuat baik, kelakuan baik atau segala macam, direkomendasikan kepada kepala penjaranya dia baik selama 10 tahun itu, dia nggak akan dapat hukuman mati. Bisa jadi dia seumur hidup atau di bawahnya. Itu yang jadi perbincangan di masyarakat itu. Jadi undang-undangnya itu tidak pasti ya. Tidak bisa gitu berubah iya, keputusannya. Pasal tersebut rancung, begitu ya. Iya. Karena masih ada masa percobaan, belum final gitu iya, ya. belum final. Orang diputus di pengadilan si A hukuman mati, ya kan? Dia setahun 2 tahun berbuat kelakuan baik, bisa dapat gerasi dari presiden. Tidak jadi hukuman mati. Berarti kan nggak final putusan. Iya. Istilahnya membatalkan putusan pengadilan. Iya, betul. Kalau gitu. Ya. Nggak pasti ya, tidak ada kepastian di situ. Tidak ada kepastian. Iya. Ini benar nggak dihukum mati atau segala macam. Memang kita menganut hak asasi manusia di Indonesia tuh memang kita memegang itu. Cuma apa nih jaminannya orang dihukum mati jerakah atau apakah gitu kan? Kita nggak bisa tanggung jawab di situ. Iya, kasihan juga nanti korbannya yang sudah dirugikan ya kan dengan kasus pidana tersebut.
kalau dia sampai dihukumnya ringan gitu kan. Karena kan setiap orang nggak mungkin masa percobaannya 10 tahun dia bisa berbuat baik, tapi Iya. di dalam masa ke-11, tahun ke-11 bisa saja dia mengulanginya lagi kan begitu. Iya. Tidak ada jaminan Nggak hukum ada di situ. jaminan. Nah, itu sangat menarik ya teman-teman ya. Makanya di masyarakat tuh jadi pro dan kontranya banyak gitu loh. Iya. Saya juga menggarisbawahi terkait kelakuan baik. Kelakuan baik tersebut. Klasifikasinya seperti apa? Apa tolak ukur seseorang itu yang dipidana mati menjadi tolak ukurnya dia kelakuan baik, siapa yang menilai kelakuan baik tersebut? Dari sudut pandang mana, ya kan? Kita kan harus pahami juga ke situ. Apakah ada tim khusus begitu Iya, ya? apakah ada tim khusus atau kacamata lain gitu kan? Betul, setuju saya, benar. Oh, jangan-jangan nanti tim khususnya udah disuap gitu kan, Iya, jadi ya sama makanya aja. Banyak Praktek hukumnya di mana ini di sini ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesianya ya nggak? Ya itu. Sebenarnya nggak ketemu nih. Asik ya jadinya ya, nggak Iya, ada jadi itu habisnya jadi ya bicara sorotan hukum. juga di situ. Terus nih kan dari beberapa negara itu ada yang sudah menghapuskan mengenai hukuman mati itu sendiri. Kalau di Indonesia dihapuskan, kira-kira bagaimana nih teman-teman? Pendapat bro-bro nih, gimana kalau di Indonesia udah nggak ada lagi hukuman mati? Apakah kejahatan akan meningkat? Ya, sementara ini kan saat ini Indonesia itu mengalami krisis gitu kan, nggak di Indonesia aja, secara global. Kejahatan makin merajalela ya kan, pencurian, penipuan ya kan, pembunuhan masih ada. Gimana kira-kira pendapatnya bro? Bro Darman atau Bro Syawal mau menambahkan Iya, nggak boleh. pendapatnya gimana? Kalau nggak ada di Indonesia hukuman mati, akan seperti apa kira-kira sudut pandang Bro? Kalau menurut saya, kalau misalkan ya tidak diadakan hukuman mati, itu bakal banyak banget masalah-masalah atau pembunuhan seperti kayak Ya seperti kasus-kasus kasus besar. besar ya. Kasus Kita besar. menyoroti hukuman mati itu kan dari kasus besar. Ya mungkin kalau misalkan hukuman mati dihilangkan, koruptor makin merajalela. Sekarang hukuman mati masih diterapkan pun koruptor masih banyak. Ya kan nggak semua koruptor dihukum mati kan, Iya. kecuali Iya. kasus gembong narkoba kayak siapa? Bukan Ferdy Sambo, Freddy Budiman ya kan, dia udah dihukum mati. Di negara ini koruptor nggak takut sama hukuman mati. Dimiskinkan, setuju. Tos dulu kita bro. Dimiskinkan sampai 7 turunan ya Iya, nggak? orang Ya makanya ada wacana dari beberapa pihak bahwa dulu kan pas waktu menteri dulu Pak Mahfud waktu menjabat tahun kemarin kan makanya dia mengatakan bahwa didesak oleh Pak Mahfud untuk dilakukannya undang-undang TPPU Perampasan aset. Ya. Makanya itu sebenarnya itu menarik untuk Disahkan. disahkan karena ya kita yang banyak kita tahu lah di berita-berita lah ya kemarin kasusnya berapa triliun berapa ratus M hanya hukumnya umpamanya hanya sekian tahun. Seharusnya kan waktu itu juga ada kasus yang dimana waktu COVID ternyata dana itu diselewengkan berapa persen. Iya betul. Kan? Tapi hukumannya apa? Harusnya kan itu lagi ada tindak darurat. Iya. Bahwa kalau ada tindak lupa saya pasalnya berapa bahwa keadaan darurat dia korupsi harusnya dihukum mati. Ini tidak terrealisasi juga. Iya. Jadi gimana implementasinya bahwa hukuman mati itu harus diberlakukan. Ya, pemikiran saya terkait tadi yang abang sampaikan, artinya lebih kuat asumsi saya bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Karena ketika orang yang beruang, hukum itu bisa dibunuh. Ya kan? Seenaknya gitu kan. oknum ya. Oknum. Kita
Ya, Enggak semua. Ya, tapi ya seperti itu lah. itu tadi ya. Kalau mungkin koruptor itu nggak takut sama hukuman mati. Karena ya kita tahu sendiri, hukuman mati sekarang udah lebih fleksibel sekarang, ya kan? Coba kalau dia asetnya disita semua, ya itu udah pasti takut ya. Sih kita ya aset-aset yang hasil korupsi itu pasti takut. Kalau hukuman mati, besok bisa bisa dapat gerasi nih dari presiden. Oke, duit masih ada, gitu. Makanya undang-undang perampasan aset ini sangat alot dibahas di DPR. Sampai sekarang memang belum belum ada titik terang. Oh iya, Jadi jelas. tanda tanya. Iya. Kita nih sebagai mahasiswa hukum antusias sekali mengenai hukum ya. Ya kita nggak bisa pungkiri bahwa undang-undang itu produk politik. Iya. Ya, Artinya ya mau gimana pun begini adanya. Ya walaupun begini ada seharusnya namanya sebuah negara bahwa undang-undang itu kan seperti tadi itu Walid ngomong kan itu produknya politik. Seharusnya kan ini ada catatan politiknya bahwa untuk menyelamatkan negara dan masyarakat Indonesia tersebut, ya kan? Seharusnya itu harus dikencangkan. Jadi bagaimana tindak pidana kejahatan yang merugikan bukan otomatis bukan negara, itu masyarakat di Indonesia dari 300 beberapa juta orang di Indonesia. Jadi Mereka seluruh masyarakat Iya. Indonesia ya Bang. Iya, kalau seluruh masyarakat Indonesia melaporkan itu semua, Oke, ya kan ada ya ada ini juga maksudnya laporan untuk masyarakat bahwa kami kan berhak masyarakat untuk melapor, ya kan bahwa itu merugikan masyarakat, ya kan apa yang kita sudah berikan, apa yang kita kasih ke negara, ternyata dikorupsi juga, penyalahgunaan dana dari kita juga. Baik sobat hukum, isu hukum bukan cuma soal setuju atau tidak setuju, tapi soal bagaimana kita memaknai hukum, keadilan, dan kemanusiaan yang perlu kita tanya. Apakah keadilan bisa ditegakkan tanpa kekerasan negara? Lalu, jika pelaku diberi kesempatan hidup, apakah itu berarti korban dikhianati? Nah, gitu pertanyaannya, bro. Kira-kira. ya, makanya itu yang jadi dilema di kita. Makanya hukuman mati ini seperti ada dan tiada di sekarang. Jadi ada memang masih ada, cuman implementasinya di lapangan tuh sangat sangat fleksibel gitu. Jadi tidak efisien ya Iya, sebetulnya. di satu sisi kita ingin hukuman mati ini ingin membuat pelaku jerah, tapi di sisi lain dia berbuat baik hilang itu hukuman matinya. Nah, masyarakat juga berpikir kita juga ada asas kemanusiaan itu yang harus kita junjung juga kan. Makanya nggak semena-mena orang dihukum mati. Jadi itu opsi terakhir dari pengadilan menjatuhkan hukuman mati. Tapi ya, garis bawahnya hukuman mati itu serasa serasa abu-abu kalau buat saya sekarang gitu. Jadi orang dihukum mati tapi masih ada kesempatan. Dikasih kesempatan dan kesempatan itu pun kalau buat orang yang memang benar-benar baik dia ingin merubah, oke lah gitu. Cuman kan kita nggak tahu nih dia akan berubah baik atau enggak. Kalau memang berbuat nggak baik lagi di kesalahannya, siapa yang bisa jamin gitu. Itulah jadi kontroversinya. Tidak ada penjamin. Nggak ada yang menjamin. Hukuman mati sebagai pidana alternatif. Pasal 100 Undang-Undang yang baru tahun 2023 KUHP baru ya. Iya, KUHP. Bunyinya itu hukuman mati dijatuhkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah kejahatan.
Jadi ada pengampunan di situ ya. Iya, itu dia Iya. yang saya bilang tadi. Masa percobaan 10 tahun ya. Tahun ke-11 dia ngebunuh orang lagi gitu Nah, ya. dilakuin lagi Lakuin Mbak. lagi. Makanya Iya. makanya nanti itu kayak memberi kesempatan pada orang pelaku-pelaku Mm-mm. yang tadinya dihukum mati terus akhirnya diampunkan atau dibebaskan atau gimana, nanti dia akan melakukan hal seperti itu lagi Mbak Iya. ke depan. Oh, atau ada opsi tambahan. Opsi tambahan pasalnya ditambah jika pelaku melakukan Oh, iya. perbuatan yang serupa yang sudah dijatuhkan mati, maka akan dijatuhkan hukuman mati tidak dengan itu dia pasalnya Iya, agak pasalnya gimana rancu tuh? ya, Rancu. harus lebih spesifik ya. Mungkin kayak gitu tuh. Gitu. Siap. Setuju ya berarti ya. Sebagai Iya. mahasiswa hukum nih, bahwa pasal 100 KUHP baru tahun 2023 itu harus ditambahkan dengan kalimat yang lebih spesifik Ya. untuk menjamin dari putusan ya kan pengadilan ya kan, putusannya aja udah jelas kok, harusnya kan sudah inkrah ya kan, tapi ini masih ada pengampunan gitu, jadi rancu menurut kami ya. Baik, itulah teman-teman online yang kita bahas pada kesempatan ini, sangat menarik. Makin lama makin panas, makin mengalir ke sana kemari, makin liar ya kan. Daripada berlama-lama, pokoknya intinya Kapita Selekta Hukum adalah pembahasan yang sangat menarik dan tidak akan ada habisnya. Karena hukum itu dinamis dan juga semakin berkembang, semakin asik tentunya untuk dibahas ya. Demikian podcast kali ini bersama saya dan rekan-rekan. Untuk teman-teman online yang mau mengikuti podcast kami selanjutnya, silakan like, komen, dan juga subscribe YouTube kami. Dan jangan lupa komentar untuk pembahasan selanjutnya judulnya apa. Nanti kita akan bahas di podcast selanjutnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.